Jadi ini ada video sedang menunjukkan ada orang yang namanya itu sesuai dengan tulisannya itu Habib Amir Husaini sedang merongsen makam. Saya geli dengarnya, makanya saya mute saja. Kalau saya lihat di sini ada dua versi, ada yang versi custom atau cosplay lengkap gitu, ada yang kedua nggak pakai baju. Itu kayaknya sama satu orang, tapi wallahu alam. Tapi kalau nggak pakai baju besar juga badannya. Oh, di situ macam-macam makam orang ketemu di situ. Nah ini sekali lagi, ini yang tahu oleh kontainernya atau yang mengupload itu dianggap sebagai bukti kalau Mbak Alawi itu memang suka membuat makam-makam palsu. Nah pertanyaannya adalah, ini Habib Alawi apa bukan? Ya kalau orang tahu Mbak Alawi, kayaknya Habib Alawi itu nggak ada yang namanya terus langsung Husaini begitu, nggak ada, mesti ada marganya. Jadi Husaini itu bukan marga dalam Mbak Alawi itu, karena kalau Husaini itu ke Imam Husain di atas. Mbak Alawi itu dia sudah ada terminalnya, yaitu Alwi itu, makanya Mbak Alawi itu Bani Alawi ya, atau Alu Alawi lah, Ba Alawi gitu, Bani Alawi lah. Kayaknya yang biasa pakai Al Husaini itu bukan Mbak Alawi. Biasanya ya ada yang sarip-sarip awal langsung ke atas nyambungnya gitu. Nah ini bukan teori baku, cuman ciriannya begini. Orang itu biasanya kan dikenal ya keluarganya ya, entah kakeknya, entah bapaknya, entah siapa, entah buyutnya, entah apa itu. Sebelum ke Rasul itu, sebelum ke Husain itu sudah ada tokoh-tokohnya. Dan itu sebagai partisinya, jalur ya. Jadi kalau langsung klaim ke Husain ini nggak tahu lewat mana. Biasanya ada yang misalnya lewat turun sedikit, lewat Musa al-Musawi berarti. Itu pentingnya itu. Lewat Ali al-Uraidi berarti al-Uraidi di situ sudah misah gitu. Sudah ada Al-Musawi, ada Nun Musawi, semuanya Husaini. Hasani juga begitu. Jadi kalau ada orang sekarang tiba-tiba markanya Husaini, ya kemungkinannya dua. Yang pertama mungkin leluhurnya nggak ada yang dikenal satupun, kecuali satu aja yaitu paling atas. Sehingga itu yang disebut. Karena marga itu penanda atau penciri gitu ya. Kamu lewat jalur keluarga siapa? Ya keluarga Imam Husain. Oh Husaini. Oh. Terus yang kedua, kayaknya Husaini itu mestinya pakai al ya. Kalau yang marga, karena namanya marga itu kan ya namanya aja ada ya nisbinya. Itu kan mesti yang ya, sifat. Berarti kalau sifat itu kalau dalam tarkib mesti naat. Naat itu menyesuaikan. Kalau misalnya menaati sebuah nama kan alam, Pak. Alam kan marifat. Ya mestinya Al-Husaini. Sama dengan misalnya Maman Al-Husaini. Kalau Maman Husaini, Husaininya bukan marga. Ya mungkin nama belakang. Husain kecil. Belum tentu Imam Husain ya. Ada mungkin Husain kecil disebut Husaini. Bukan Husaini itu biasanya, Husaini. Jadi kalau Husaini ya boleh nggak pakai al, tapi itu berarti bukan sedang menyifati nama. Karena kalau menyifati nama atau alam itu mesti pakai al, itu standar nahwu dasar itu. Jadi kalau Maman Al-Husaini. Kalau misalnya tidak pakai al, berarti yang disifati bukan makrifat. Misalnya kebiasaan Arab, adatun arabiyatun atau lughatun arabiyatun, bahasa yang Arab, al-lughah al-arabiyah. Kan mesti begitu, Pak. Atau apa ya gampangnya ya, cendol, apa cendol, pintu ini pintu
pintunya orang Arab, babun Arabi ya. Pintu Arab lah bahasanya ya. Al-bab al-Arabi. Mesti ada alnya. Kalau sebelumnya itu ada alnya, atau kalau yang disifati itu adalah makrifat. Alam, amir itu makrifat, jelas ya. Jadi bingung Husaini ini marganya atau nama belakang. Kalau marga, oh mungkin orang ini Ba'alawi tapi marganya nggak disebut langsung ke atas. Tapi setinggi-tingginya marga Ba'alawi itu paling tinggi itu marganya ya Ba'alawi itu. Al-Ba'alawi misalnya gitu. Udah itu paling tinggi dah. Nggak ada langsung Al-Husaini itu. Tanpa ada menyebut nama ya. Karena melengkapi Ba'alawinya. Melengkapi alwinya itu agak aneh. Kalau ada Habib Ba'alawi namanya kok Amir Husaini gitu. Biasanya marga-marga memakai Al-Husaini tanpa ada penghubung nama yang masyhur, itu biasanya bukan Ba'alawi yang begitu. Ba'alawi itu mesti dia sudah cukup dengan pangkal-pangkal nasab mereka masing-masing. Misalnya Al-Haddad, As-Saqaf, Al-Atos, Al-Jufri, bahkan di situ masih turun lagi. As-Sofi misalnya, turun lagi. Jadi semuanya punya terminal-terminal. Nggak langsung srut tiba-tiba Husaini, nggak pakai al pula. Wah itu agak-agak ya. Memang nahu itu kan, walaupun misalnya dalam nahu naat man'ud wajib sama-sama dalam satu ma'rifat nakirohnya, naatnya ma'rifat, man'udnya harus ma'rifat, atau man'udnya ma'rifat, naatnya wajib ma'rifat. Bagaimana kalau misalnya naat tidak wajib, tidak ma'rifat? Misalnya Maman Husaini maksudnya adalah yang keturunannya Sayyidina Husain, apakah dosa? Kan melanggar kewajiban. Ya nggak dosa, cuma tolol. Karena dosa itu kalau melanggar kewajiban syariat fikih. Jadi kamu mau bilang Maman Husaini, maksudnya apa? Maman keturunan Sayyidina Husain. Loh kan ada Al-Husaininya. Ya nggak apa-apa, kan wajibnya cuma wajib dalam nahu Pak, bukan wajib dalam syariat. Nggak lalu disiksa juga nanti kamu. Jadi kalau kamu ngaji nahu ada fa'il wajib rofa, ya walaupun kamu baca nasab ya nggak dosa Pak. Karena wajibnya kan bukan wajib syariat, bukan wajib, bukan fardu ain, bukan fardu kifayah, bukan fardu win. Pokoknya fardu dari alif sampai ya itu nggak ada. Ain nggak masuk, win nggak masuk, fardu alif, fardu ba nggak ada yang masuk juga, karena nggak masuk ke fardu, masuknya kepada wajib. Ya, dan wajibnya juga bukan wajib taklifi secara syariat, taklifi secara kewarasan orang ngerti nahu gitu. Jadi kalau ini dilanggar, ya statusnya bodoh. Nggak dosa, cuma bodoh gitu. Bodoh masalah nahu. Bagaimana hukumnya bodoh masalah nahu? Ya nggak apa-apa, orang nahu aja nggak mewajibkan ngerti nahu kok. Ya repot kalau kita wajib ngerti nahu Pak. Cuma kecuali kalau baca Quran harus benar bacaannya. Nggak harus ngerti ini jadi apanya, ini jadi failnya, ini jadi maf'ulnya. Wah repot kalau kita harus ngerti itu ya. Nggak harus lah, nggak wajib juga ya. Nggak akan ditanya juga di kuburan itu. Misalnya Yasin wal Qur'anil Hakim. Coba Al-Hakim jadi apa? Nggak ngerti malaikat. Ngebruk, nggak ada begitu ya. Jadi bebas lah. Cuma ya lain kali mungkin kalau misalnya kita ini kan bahasanya membuktikan, buktinya kok perlu dibuktikan lagi kan jadi aneh. Ini ya mestinya itu agak-agak ya walaupun bukan Ba'alawi tapi setidaknya ya secara muka yang agak mirip-miripnya lah, biar orang percaya oh ini Ba'alawi emang dari muka-mukanya gitulah. Ini muka-mukanya juga nggak mirip. Ya tapi apakah saya bilang dia bukan Ba'alawi? Nggak tahu. Saya mau ikut kata Kimat aja. Saya kan nggak bilang ini Ba'alawi, saya juga nggak bilang ini bukan Ba'alawi. Ya terus apa? Iya nggak tahu. Kalau punya Kimat kan saya nggak bilang setuju, nggak bilang nggak setuju. Terus ya dukung dong proyek pemerintah itu untuk kemaslahatan. Pokoknya terima dulu. Kalau ada pelanggaran hukum, itu mekanisme lapangan. Selesaikan di lapangan, jangan ditolak. Jadi begitu kan? Ya begitu ya. Allahumma hadina hadasabil.